pertama kita adalah tidak menaikkan tarif pajak, tapi yang harus bayar pajak ya bayar gitu. Jadi itu maksudnya ekstensifikasi untuk menjaring yang tadinya harusnya bayar pajak nggak bayar jadi bayar. Kalau uang saya lebih banyak kan nanti kita bisa salurkan lebih banyak ke masyarakat lagi. Apa yang dikhawatirkan itu tidak benar dan ke depan kita akan lebih bagus lagi. Karena kita akan jalankan kebijakan dengan lebih konsisten. Hal-hal yang kalau ada inefisiensi kita perbaiki terus ke depan. Jadi ekonomi kita akan kuat. Jadi Bu Ave, Mbak Ave, beli saham kalau Anda pemain saham. Jangan takut lagi. Rupiah juga akan menguat ke depan hampir otomatis. Karena kapan Bapak proyeksinya rupiah bisa menguat? Sekarang 18.000. S&P aja bilang udah 17.000 katanya menguat ke 17.000. 18.000. Nggak apa-apa. Karena orang pada takut atau saya belum ngomong kali bahwa ini berita yang bagus. Jadi begitu ini keluar, sehingga clear bahwa fondasi ekonomi kita bagus. Investor akan balik ke sini secara bertahap. Tapi kalau yang pintar sih akan masuk cepat. Gue nggak boleh bilang kalau gue mentingnya. Ini menunjukkan bahwa tadi yang diragukan banyak orang bahwa kita tidak bisa mengimplementasikan kebijakan fiskal dengan baik, itu salah. Kita selalu serius, selalu diskusi dan selalu menilai kemana kebijakan fiskal kita, kelemahannya di mana, diperbaikinya di mana. Itu secara regular di Kementerian Keuangan dengan Bapak Presiden juga mungkin seminggu 2 minggu sekali didiskusikan era ekonomi dan kebijakan fiskalnya. Jadi nggak ada itu. Orang kan kesannya seolah-olah kebijakannya liar, nggak ada itu. Kita diskusikan terus secara reguler. Bapak Presiden meminta terus kondisi fiskal dan ekonomi secara berkala dan cukup detail. Pak, jadi maksudnya sentimen positif ini Bapak nilainya bakal berdampak itu berapa Pak? Pas minggu ini udah bakal balik ke rupiah sama pasar modal ya ISG? Kalau pinter ya harus cepat. Kalau investor pinter, domestik pinter, masuk aja sekarang. Kan udah jelas apalagi gangguan kita. Ini gangguan itu aja. Selama ini kan ditakutkan kita tidak bisa mengelola fiskal. Walaupun ekonomi tumbuh lebih cepat, agak aneh untuk saya. Saya udah bilang berkali-kali kan, lembaga yang sebelumnya, yang lain, ada kemungkinan mereka offside karena kan mereka melakukan assessment sebelum data triwulan pertama keluar. Ingat kan itu ya? Saya bilang ya terlalu cepat, bukan mereka salah ya, terlalu cepat. Jadi ini yang lebih fair saya pikir. Pak Purbaya proyeksi S&P itu kan Apa? Di rapat paripurna Bapak bilang relaksasi anggaran pendidikan cuma 19%. 19. Padahal di seluruh 20% minimal. Itu kan harusnya dengan secara praktis seperti itu kan. Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa aja unit yang departemen yang menjalankan kebijakannya nggak siap seperti itu kan. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20%. Dan tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20%. Ya, kalau kita lihat kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program yang lain lagi apa ya? Panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital itu cukup banyak biayanya. Saya pikir dan kita akan perkuat juga LPDP dengan tambahan modal. Kalau nggak salah tahun ini kita tambah berapa? 25 triliun. 25 triliun. Jadi alokasi anggaran untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20% dan itu nggak susah amat. Kalau belanja kan gampang ya, yang susah pas ngurangnya itu kan. Kadang-kadang gini, belanja udah segini, tempat lain tiba-tiba naik. Ini kan ini 20% APBN nih, tiba-tiba ada Aceh misalnya, kan naikin sini. Ini naiknya kan telat. Rencananya di 20% tapi karena yang lain naik, Aceh naik, ini kan mesti naikin juga supaya 20% dibanding total. Cuman kan gini, untuk mendesain pendidikan naik perlu waktu juga kan, mungkin ada yang terlambat di situ. Tapi ke depan akan kita bereskan itu nggak ada masalah. Pak S&P proyeksikan utang naik Pak setiap tahunnya 2,9%. S&P memproyeksikan tingkat utang pemerintah itu bisa naik sekitar 2,9% terhadap PDB setiap tahunnya. Nah mungkin dari strategi pemerintah seperti apa Pak di tengah imbal hasil yang lagi tinggi juga? Karena kan memang dari BI dan Kemenkeu juga kan sepakat ya Pak lagi menaikkan imbal hasil biar instrumen aset rupiah bisa masuk. Kan kalau kita pakai dolar mungkin inflasinya naik ya. Tapi kan saya sedang diversifikasi juga ke renminbi. Itu paling 2,5 sampai 2,7%.
yieldnya. Jadi kita akan diversifikasi surat utang sehingga average imbal hasilnya akan cenderung turun. Kalau pertumbuhan utang tadi tergantung pada keberhasilan saya memperbaiki pajak. Ini kan udah kelihatan pajak udah tumbuh 23% lebih, 24% sekarang dibanding tahun lalu. Itu prestasi yang luar biasa. Kalau saya perbaiki terus sampai akhir tahun, saya yakin ke depan pertumbuhan utang kita akan di bawah prediksi S&P. Pak, terkait Pak, penerimaan soal juga pajak, kan Pak, concernnya tadi sama Bapak Pak. bilang kan mau memperluas basis pajak ya Pak, tapi nggak naikin tarif. Itu gimana sih Pak maksudnya? Misalnya gini, salah satu yang kita kerjakan itu apa? Pajak penghasilan dan PPN dari yang jualan online kan, tadinya didiemin, sekarang kita minta bayar kayak gitu. Itu kan Selain itu, Pak, bukan selain itu, Pak, katanya juga Pak Bimo kemarin bilang ada perluasan pajak sektor informal, Pak. apa tuh? Ya maksudnya untuk menyasar sektor-sektor informal ke depannya. Untuk memperluas basis pajak ini. Kan kalau pajak yang influencer udah ada disebutin kan, tapi itu normal UMKM biasa. Cuman gini, sama kita adalah tidak menaikkan tarif pajak, tapi yang harus bayar pajak ya bayar gitu. Jadi itu maksudnya ekstensifikasi untuk menjaring yang tadinya harusnya bayar pajak nggak bayar jadi bayar. Kalau uang saya lebih banyak kan nanti kita bisa salurkan lebih banyak ke masyarakat lagi. Tapi tadi udah ada obrolan belum sih Pak mau menyasar sektor mana lagi gitu? Saya tahu mana, tapi nanti saya diskusi yang lebih dalam dulu ya. Pak Yang tanggap, kaya-kaya Pak, juga kalau bakal interest- dikejar berarti. Enggak. Pak tanggapannya Enggak dikejar tapi biasa aja. Kalau udah bayar pajak ya sudah. Saya nggak akan ngejar-ngejar orang kaya. Orang kaya saya periksa terus semuanya sampai dia bangkrut, nggak begitu. Jadi saya nggak akan motong angsa emasnya. Saya akan ngumpulin telurnya. Kira-kira Pak, gitu. kalau Patriot interest Bond ini payment Pak ke revenue itu ini Pak, gimana Pak? Patriot Bond ini digugat Pak. Di S&P kan penilaian apa ada ini juga Pak catatan terkait dengan interest payment ke revenue itu juga disoroti sama Moody's dan Fitch. Itu mungkin strategi Bapak gimana? Ya berarti saya naikin income dong kalau gitu. Makanya pajak saya genjot. Itu yang di sana daerah, ekonomi daerah kita buat maju juga. Karena revenue itu diinput juga revenue daerah rupanya untuk yang S&P ya. Dan kita sekarang lumayan di bawah 14 ya. Di bawah 14 kalau nggak salah, jadi udah masuk daerah aman kalau menurut S&P. Di bawah 14 ya kalau nggak salah. Batasnya 15. Segitu, jadi aman kita. Tapi kita akan perhatikan itu dari waktu ke waktu. Yang jelas anggaran saya aman, prospek ekonomi bagus, prospek ekonomi Indonesia bagus ke depan. Anda semua nggak usah takut. Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan baik. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.